Sekali lagi shalom. Saya percaya kita yang datang pagi hari ini dalam keadaan yang luar biasa baik, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, selawat setiap kami yang hadir pagi hari ini Bapa. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Pelanggaran kami Tuhan, tingkah laku perkataan kami. Dan layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inarala boya syakara narala barala bayas. Idiarala boya syakara narala barala barala bayas. Inarala boya syakara narala barala barala bayas. Penuhi tempat ini Tuhan dengan Roh Kudus. Sebab kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan pagi hari ini. Idiarala boya syakana narala boyas. Yes Lord, we worship You and honor You. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
datang. Kau yang layak terima pujian Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Inanara boya sikianala boya se. Idiarala barala 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 boya syakananara boya si. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Raja mulia. Idiarala barala 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 boya si. Irakananara barala boya syakananara boya se. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Inanara boya si, tiarala boya se. Idiarala barala barala boya si, tiarala bo. Haleluya. Inanara barala 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 boya si, tiarala boya se. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Idiarala barala 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 boya syakananara bo. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau. Idiarala barala 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 boya syakananara bo. Hadirat-Mu Tuhan. Inanara barala barala boya syakananara barala 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 boya si. Inanara boya syakananara barala boya se. Haleluya. Glory bagimu, glory bagi Sang Raja. Inanara barala barala boya syakananara bo. Irakananara boya se. Inanara boya se. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's say holy. Yes, Lord, you are holy. Holy, 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 you, Lord. The elders and the angels bow. Woo! Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy. Let's sing holy, holy are you, Lord.
worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's say holy, 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 holy are you, Lord. Yes, you are holy, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Yes, Lord. Holy, 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 Lord. You, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. One more time, sing holy, holy are you, Lord. Holy, holy, you, Lord. Yes, you are holy, Lord Jesus. There is no one like you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The elders and the angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Yes, Lord. Engkau kudus, Tuhan, yang siap memuji-muji Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, sambil lambaikan tangan katakan, mari menari-nari, menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam-Mu, Tuhan. Bukan bersuka kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Mari
sama-sama katakan bersuka, yeah, karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka dan bernyanyi, puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka. Katakan rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku, yeah, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan suka, dan kain gabungku. Haleluya. Katakan rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku sekarang, anugerahnya limpah. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain gabungku digantikan tarian. Haleluya, ku bersuka. Yeay. Mari katakan ku kan bersuka, ku kan bersuka, yeay, karena kau dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka dan bernyanyi, puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka. Katakan rahmatnya baru, rahmatnya setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dan kain gabungku digantikan tarian. Haleluya, ku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah. Oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain gabungku digantikan tarian. Lebih lagi katakan, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dan kain gabungku digantikan tarian. Haleluya, katakan haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yeay. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Katakan sempurnalah, yeay. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku, kau perhatikan kami Tuhan. Katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Katakan indahnya, indahnya Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang hebat, amin. Namanya berkuasa, amin. Dia memberi pengharapan baru, memberi kemenangan baru bagi setiap kita. Yang lebih lagi memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami menang. Mari katakan firman, firman terang hijau, perisai iman di setiap waktu. Kau lindungi kami Tuhan, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia setia. Dengan kuasa, mari sama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber di sepanjang, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya ada kemenangan Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang bebas, amin, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia, kami takkan ragu Tuhan setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber di sepanjang, hanya dalam kuasanya, di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya mari katakan dengan iman, berpengharapan di sepanjang. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kuasa-Mu yang lebih besar. Terima kasih.
Sanggup terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku. Janji-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhanku yang terlebih besar, Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan biar di tempat ini Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau menaruhkan setiap letih lesu kami Tuhan. Kami mau taruh semua kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau hebat, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Dan Engkau gunung batu kami Tuhan. Tempat perlindungan kami. Kaulah poros hidup kami. Kaulah
Haralabaralabashanda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ikat setiap kuasa yang menguasai setiap pikiran kami. Kubu-kubu pertahanan iblis yang dipasang melalui pikiran kami. Aku berdiri selaku hambamu, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi bagian kami, kami lakukan. Dan apa yang menjadi bagianmu, kerjakan itu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Kita memasuki puasa hari yang ke-8, saudara. Saya mau mengundang saudara yang berpuasa, boleh angkat tangan. Ya, jadi 8 hari ini. Saya melihat ada beberapa saudara, setiap hari mereka cari timbangan. Mereka cari timbangan, aku turun 1 on gitu. Aku turun gitu ya. Yang saya mau katakan kepada saudara, berpuasa bukan cari bonus. Berpuasa cari hadirat Tuhan. Karena saya katakan puasa ini adalah momentum kita bersama dengan Tuhan. Saya ingat kemarin ketika Edo khotbah, dia berbicara, dia katakan gini, saya enggak pernah puasa, saya puasa bolong. Tetapi ketika dia mulai mau menyampaikan kebenaran firman, sesuatu terus dibuka, ketika dia gali firman dibuka, terus dibuka. Dia katakan saya udah gak berani main-main lagi. Karena puasa ini merupakan momentum buat saudara dan saya mengenal kebenaran Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya akan share tentang tuntunan Tuhan bagi umatnya. Kita baca di dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Keluaran 33. Ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, disambung dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Ayat yang kedua. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, Het, Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kemudian ayat yang ketiga, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kita bisa melihat di sini, ini ada satu cerita bagaimana Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita melihat orang-orang yang dalam perbudakan itu gak mudah, saudara. Sulit, mereka berteriak, mereka minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa melepaskan mereka dari perbudakan. Kemudian Allah bertemu dengan seorang yang hatinya sungguh-sungguh lembut, itu yang bernama Musa. Kemudian Allah berbicara kepada Musa, bahwa bangsaku, umatku keluar dari tanah Mesir. Kemudian dia katakan bahwa ke tanah perjanjian. Di dalam cerita ini, di dalam Keluaran ini, itu sudah ada setengah dari perjalanan mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, yaitu ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan, yang ditulis di dalam Alkitab,
Dia katakan tanah yang berlimpah-limpah susu. Ya, itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan bagi umat Israel. Karena saya katakan kepada saudara, umat Israel, Tuhan ingin menjadikan umat Israel itu sebagai contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika Tuhan mau mengangkat mereka menjadi contoh, tetapi di tengah perjalanan, di sepanjang perjalanan yang ada pada mereka, itu gak pernah mengucap syukur. Ngomel, ngedumel, gak pernah mengucap syukur. Ya, ini yang dilakukan mereka. Kemudian Tuhan berbicara. Allah berbicara secara tegas kepada mereka. Dia katakan gini, aku gak akan nuntun, aku gak akan ada di tengah-tengah kamu seperti pada ada di bangsa Mesir. Dia katakan aku gak akan bersama-sama dengan kamu. Karena Allah katakan apa? Karena kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian bukan cuma itu. Bukan Tuhan dikatakan dia lepas tangan. Oh, aku gak mau tuntun kamu. Aku gak mau ada di tengah-tengah kamu. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan dia tidak berjalan di tengah-tengah mereka. Tetapi Allah bertanggung jawab, dia memberikan malaikat, dia mengutus malaikat untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Untuk dia katakan bisa menghalau orang Amori, orang-orang Het, artinya apa? Semua orang-orang yang menghalangi mereka untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa lihat seperti ini, saudara. Kemudian waktu Tuhan sudah sampaikan bahwa mereka, utus mereka, bawa ke mereka ke tanah perjanjian. Kemudian dua hal yang disampaikan oleh Musa. Musa dia berbicara dua hal, dia katakan di dalam ayat yang ke-13. Di ayat ke-13 dia katakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kemudian dia mengingatkan Allah, ingat ini umatmu. Ya, jadi dia katakan ingat ini umatmu. Kemudian di dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-15, dia berbicara yang kedua, hal yang kedua. Ayat yang ke-15 dia katakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya mau katakan dua permintaan ini adalah sama-sama di dalam satu kondisi yang sangat menakutkan bagi Musa. Kenapa saya katakan dua kondisi ketika dua permintaan yang dia sampaikan kepada Allah itu bobotnya sebetulnya ada rasa ketakutan rasa ketakutan Musa untuk membawa serta bangsa Israel. Karena apa? Di dalam Keluaran 32 itu saudara baru ada satu kejadian yang dahsyatnya luar biasa. Di dalam Keluaran 32, coba kita baca. Ini bisa saya baca. Di dalam Keluaran 32, ini ada satu kejadian. Sampai dia katakan gini, di dalam ayat ke-13, ingat loh, ini umatmu. Kenapa dia katakan ingat ini umatmu? Saudara tahu di dalam Keluaran 32 bagaimana Allah begitu emosional, bagaimana Allah katakan aku akan memusnahkan mereka. Kemudian Musa dia katakan dia melembutkan hati Allah. Dia katakan jangan hapus mereka. Kalau perlu hapus namaku. Kita bisa melihat kedua hal ini, kedua permintaan ini bobotnya yaitu ada rasa ketakutan yang mendalam oleh Musa. Coba kita lihat di dalam Keluaran 32 mulai dari ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundur turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Membuat untuk kami siapa?
Tuhan. Sebetulnya mereka punya Tuhan enggak? Bangsa Israel 40 tahun mereka ada di dalam padang belantara untuk mereka keluar dari Mesir. Selama 40 tahun tangan Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka teriak, mereka nggak pernah makan daging. Allah kirim apa? Burung. Ketika mereka katakan mereka nggak punya minum, Allah berbicara, Tuhan berbicara kepada Musa, ketuk gunung. Gunung itu keluar jadi air. Artinya apa? Sepanjang perjalanan mereka melihat bahwa ada tangan Tuhan yang besar yang menyertai mereka. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana Musa tidak turun dari gunung Sinai karena Musa sedang membawa 10 perintah Allah, mereka merasa nih Musa ngulur waktu. Kemudian mereka mengajukan satu permohonan kepada Harun. Dia katakan apa? Buat Tuhan. Ya. Dia katakan apa? Maka berkumpulah mereka mengerumunin Harun dan berkatakan, mari buatlah untuk kami Allah. Saya mau katakan ini kita garis bawahi. Ini adalah satu hal yang sangat melukai Tuhan. Mereka tidak melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menuntun mereka. Tapi satu kali mereka katakan, buatlah Allah buat kami. Kemudian yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Kemudian ayat yang ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Kemudian diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara bayangkan, ketika mereka bilang begini, dengan bahasa saya dia bilang gini, buat Tuhan dong, gitu ya. Saya ngutip perkataannya Edo kemarin. Dia katakan buat Tuhan dong. Kemudian bukan cuma buat Tuhan. Kemudian Harun, saudara tahu ini Harun. Harun ini adalah tangan kanan dari Musa. Artinya apa? Harun itu ditetapkan menjadi imam. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana ketika mereka minta sesuatu yang di luar akal mereka, Harun lakukan itu. Kemudian dia buat itu lembu tuangan. Kemudian setelah dia buat lembu tuangan, kemudian apa yang dikatakan Harun? Ini Allahmu dan sembah dia. Saudara bayangkan bagaimana seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengerti bagaimana perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Tapi satu kali ketika dia tidak melihat Musa ada di tengah-tengah mereka, mereka berkhianat. Kemudian seterusnya, menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dia mau gantikan, ini loh, lembu tuangan ini loh yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini saya katakan ada hal yang sangat menyakitkan. Kemudian lagi diterimanya lah itu. Ketika Harun melihat itu mereka. Kita ini baca ayat yang keberapa nih bro? Ya, yang kelima. Ketika Harun melihat itu didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kemudian dan keesok harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan, minum, kemudian bangunlah mereka
bersukaria ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turun sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat yang ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat ke-10, oleh sebab itu biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-10. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat ke-12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kudatangkan kepada umatku. Terus, ingatlah kepada Abraham, Ishak, Yakub hambamu, dan sebab kepada mereka engkau telah sumpah demi dirimu sendiri, dan dia kata dengan firman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu banyak bintang di langit dan seluruh negeri yang kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat di sini, ya, kita lihat di sini bagaimana ketika bangsa Israel, ya, mereka dia katakan buat Allah. Waktu mereka sudah buat Allah diberikan itu, kemudian mereka buat mezbah untuk mereka menyembah kepada lembu tuangan. Pada saat Musa turun, dia melihat bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana mereka lakukan sesuatu itu. Apa yang dilakukan Musa? Dia ambil kedua loh batu, kemudian dibanting loh batu, dan loh batu itu menjadi pecah. Saya mau katakan satu pelajaran apa yang kita bisa terima hari ini. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari-hari ini Tuhan tidak berjalan bersama saudara. Dia tidak menuntun saudara. Dia tidak ada di tengah-tengah saudara, tapi janji firman Tuhan. Dia katakan kepada saudara dan saya bahwa aku sudah mengutus malaikatku untukmu. Artinya apa? Ada malaikat yang menyertai kita, yang mengerti, katakan amin. Kita jangan berpikir ketika kita memiliki permasalahan yang besar, ketika kita melihat rasanya masalah, gak ada jalan keluar. Kemudian kita mulai berkata, oh saya akan membangun, saya akan mencari Tuhan, saya akan membuat Tuhan yang baru. Kita datang kepada orang-orang pintar, kita mencari orang-orang pintar untuk bagaimana saya bisa lepas dari masalah saya. Bedanya apa dengan bangsa Israel? Ketika kita sedang berjuang, mungkin saudara sedang berjuang dengan penyakit saudara. Waktu saudara berjuang dengan penyakit saudara, saudara tidak menemukan jawaban. Kemudian saudara berpikir rasanya Tuhan menunda-nunda perjuangan saya. Kemudian ada di dalam benak kita mulai terlintas untuk apa? Untuk kita lakukan sesuatu yang salah. Kita membuat lembu tuangan di dalam hidup kita. Kita membuat Allah, membangun Allah dalam hidup kita. Allah di dalam tanda kutip. Satu pelajaran yang keras hari ini. Yang saya mau katakan kepada saudara, ayo kita belajar. Situasi apapun, kondisi apapun, perjuangan apapun yang sedang saudara hadapi, ketahuilah bahwa malaikat ada bersama dengan saudara yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih lagi,
Di dalam Injil Yohanes dia katakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita. Kita bisa melihat di sini hal yang kedua, saudara. Ketika dia melihat itu yang kedua, yang Musa juga berpikir ketika dia katakan kalau Tuhan tidak membimbing aku, kalau aku tidak mendapat kasih karunia, dua hal ini. Karena dia melihat ketika dia bawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, sampai hari itu Musa tidak pernah tahu di mana yang disebut dengan tanah perjanjian. Kita bisa melihat itu. Dan kita bisa lihat, saya mau katakan apa yang dilakukan Musa. Kita bisa lihat kalau orang muda bilang gini, di dalam Keluaran 32 itu berbicara mereka merampok identitas Tuhan. Mereka merampok nama Tuhan. Dia katakan ini lu lembu tuangan, ditaruh di mezbah untuk mereka menyembah. Dia katakan ini yang bawa keluar kamu dari tanah Mesir. Merampok identitas Tuhan. Itu yang membuat Tuhan murka, saudara. Kemudian bagaimana caranya untuk Musa itu tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Satu kondisi yang sulit, saudara. Dia enggak bawa jemaat yang cuma 200, enggak. Dia enggak bawa jemaat yang kelompok FA yang cuma 10, enggak. Tetapi dia bawa umat Tuhan yang jutaan, yang begitu banyak dengan tantangan demi tantangan yang dia harus hadapi. Apa yang dia harus perbuat? Enggak ada cara lain, saudara. Enggak ada cara lain. Di dalam ayat yang ke-7 dia katakan sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi ketika dia menghadapi satu situasi ini gak mudah. Satu sisi dia harus diutus untuk membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi satu sisi dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yang mengalami banyak hal yang di luar akal Musa, saudara. Apa yang dia harus lakukan? Dia katakan dia membangun satu persekutuan, saudara perhatikan. Ada 2 kemah yang dia bangun. Satu kemah itu berbicara kemah persekutuan dengan orang-orang kudus. Seperti ini. Dia punya komunitas. Saya tertarik waktu Ardan dia berbicara di doa puasa. Dia katakan saudara dan saya butuh komunitas. Komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling menunjang. Karena saya katakan kekristenan kita gak bisa bangun sendiri. Kita butuh komunitas. Musa dia katakan, dia cari hadirat Tuhan bersama-sama dengan orang kudus. Dia dengan komunitasnya, dia menyembah Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tapi sebelum itu apa yang dilakukan Musa? Dia membangun persekutuan pribadi dia dengan Tuhan. Dia cari hadirat Tuhan. Dia cari kehadiran Tuhan untuk hidupnya. Kenapa dia cari hadirat Tuhan itu begitu penting, saudara? Satu kali ketika kita mulai perintisan gereja, kemudian Tuhan mulai membuat pernyataan demi pernyataan kepada saya. Tuhan katakan aku akan memberikan kamu gereja bukan gedung, bukan ruko. Jadi dia membangun satu gereja. Kemudian saya pegang. Kemudian ada satu orang, salah satu full timer saya dipanggil, dia katakan kasih tahu Linda. Gereja bukan cuman hadirat Tuhan. Gereja butuh cien. Saya katakan ini melecehkan Tuhan. Saya katakan hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadirannya
di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kehadirannya ada di dalam hidup saudara, saya mau katakan kepada saudara, apa yang saudara minta? Mustahil? Mustahil? Tidak mustahil. Kalau kehadirannya ada di tengah-tengah keluargamu, ada di tengah-tengah komunitasmu, ada di tengah-tengah gerejamu, apakah ada hal yang mustahil ketika dia menyatakan dia akan memberi gedung gereja? Tidak ada yang mustahil. Musa sangat mengerti ini karena kehadiran Tuhan membuat kita menghargai nilai-nilai rohani daripada nilai-nilai jasmani. Saya memberi satu contoh. Banyak orang tidak menghargai nilai-nilai rohani. Semakin saya ada umur, semakin saya ditambahkan umur, semakin saya berpikir, saya nggak ngerti kapan Tuhan panggil, cara Tuhan panggil saya nggak tahu, dan di mana Tuhan panggil saya nggak tahu. Tapi satu hal, saya belajar untuk menghargai nilai-nilai rohani. Saya memberikan satu contoh di mana satu raja, Alexander Agung, saudara. Dia Alexander Agung ini selama 15 tahun dia menjadi raja. Dia berperang selama 15 tahun, tidak ada satupun peperangannya tidak dimenangkan oleh Alexander Agung. Kemudian saudara, ketika dia belum meninggal, dia panggil orang-orang terdekatnya, dia katakan dia ada 3 permintaan. Permintaan yang pertama, dia katakan ketika nanti aku mati, aku cuma mau peti aku itu dibawa oleh dokter-dokter yang terkenal. Dia raja. Kemudian yang kedua dia katakan, nanti ketika itu jasadku itu diiring-iring, saya minta semua harta yang ada pada saya, dia katakan bagikan itu, sebarkan itu semua, sebarkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dia katakan, nanti ketika kamu masukkan aku ke dalam peti, jasadku kamu masukkan ke dalam peti, saya minta. Kemudian mereka tanya, kenapa engkau minta permintaan yang seperti ini? Karena dia katakan, kenapa saya minta dokter terkenal yang bawa jasad saya? Karena dokter terkenal apapun dia tidak pernah bisa menambahkan 1 hari umur saya. Gak bisa nambah. Supaya mereka tahu gak bisa nambah. Kemudian yang kedua, dia katakan dia bagi semua, dia sebar semua. Karena dia katakan, aku gak bisa bawa apa-apa. Kemudian ketika diiring-iringi saudara, jasad itu diiring-iringi karena dia sebagai Raja Alexander Agung yang terkenal. Waktu dibawa, dia mau berbicara, dia mau buktikan kepada rakyatnya bahwa dia tidak bisa membawa apa-apa. Maka yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita berjumpa, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berjumpa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, maka kita akan berpikir hal-hal yang rohani jauh lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Ketika kita dipanggil pulang, nggak ada satupun yang kita bisa bawa. Betul apa betul? Saudara nggak bisa ketika saudara dimandiin, saudara bilang sebentar di rumah ada jas yang bagus, itu belum mati. Tapi kalau sudah mati, saudara nggak dipakein baju pun, saudara nggak akan pernah bisa komentar. Maka kita bisa melihat, saya memberikan contoh. Di dalam 2 Samuel 6 ayat ke-21 sampai ayat ke-22. 2 Samuel 6. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal. Mikal ini anak dari Saul, istri dari Raja Daud. Ya.
di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayammu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umatku, yakni atas Israel di hadapan Tuhan. Aku menari-nari terus, bahkan aku akan menghina diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka aku mau dihormati. Di sini kita bisa melihat ketika dia tahu bahwa nilai rohani itu jauh lebih penting daripada nilai jasmani, maka dia gak pedulikan hidup dia. Karena di dalam ayat sebelumnya bagaimana Mikal, yaitu istri dari Raja Daud, dia katakan kamu seperti orang gila. Kamu raja mempermalukan diri kamu. Kamu nari dengan orang-orang, bahkan pegawai-pegawai saudara. Dia gak peduli karena dia tahu nilai kekekalan itu jauh lebih penting. Maka saya katakan ketika saudara diajak menyembah, saudara gak usah toleh kanan kiri. Saudara bawa hatimu, saudara berikan kepada Tuhan. Naikkan pujian, sungguh-sungguh berikan itu sama Tuhan. Waktu saudara naikkan ketika saudara menyembah, di dalam Injil Yohanes roh saudara, manusia roh saudara berdoa, kemudian Roh Kudus bersama-sama dengan saudara, dan saudara bisa menceritakan apapun kepada Roh Kudus dan saudara akan mengalami kelegaan. Jadi yang pertama, kenapa Musa mengejar hadirat Tuhan? Dia mengejar kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena ketika dia mencari Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengerti bahwa nilai-nilai rohani lebih daripada nilai-nilai jasmani. Saya kadang-kadang bertemu dengan seorang pengusaha, mereka selalu katakan, saya harus cari uang yang banyak supaya nanti ketika saya mati, anak-anak saya bisa hidup dengan baik. Saya mau katakan, anak-anakmu itu urusannya Tuhan. Urusan saudara, bagaimana saudara mencari Tuhan jauh lebih lagi. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan membuat hidup kita berubah. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara itu mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Di dalam Kejadian 32 kita baca ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-31. Kita baca. Bahkan aku akan menghina diri. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kemudian ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok dan ketika ia bergulat dengan orang itu. Dan saudara tahu, Yakub, Alkitab mencatat, dia katakan Yakub ini adalah seorang penipu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, Allah katakan hari ini namamu enggak Yakub lagi. Tapi hari ini kamu akan menjadi siapa? Israel. Ada perubahan di dalam hidupnya. Saya mau katakan, ketika hadirat Allah merubah hidup kita, maka orang-orang terdekat kita yang terlebih dahulu melihat satu perubahan. Ketika kita mengalami perubahan, gak perlu orang tetangga yang jauh, tetapi istri, anak, menantumu yang akan melihat perubahan itu. Jadi di sini bagaimana ketika dia harus menghadapi sulit masa yang sulit Musa, dia kejar Tuhan. Pelajaran yang kita dapat, masalah saudara
tekanan yang yang berhadapan dengan tekanan saudara, saya mau katakan jangan cari orang lain, tapi cari hadirat Tuhan, berjumpa dengan hadirat Tuhan, dan saudara akan melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kiaralabayasan. Turikin namaralabayasi kiaralabaralabayasan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kalau kami sering mencari Allah lain dan mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali berjumpa dengan Allah yang benar. Urikina matas saka karalabayasan. Biar pelajaran hari ini Tuhan membuka mata kami Tuhan. Membuka ingatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar pada pagi hari ini kami menggenapi semua rancangan-Mu atas hidup kami. Biar setiap janji-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kekuatan yang dari surga diberikan bagi kami. Untuk kami cakap, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kalau ada hal-hal yang salah yang kami lakukan, biar pada pagi hari ini kami minta ampun Tuhan. Kami belajar lagi untuk menjadi umat yang tidak terus bersungut-sungut. Kami menjadi umat-Mu Tuhan yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya undang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami memberi Tuhan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut, saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia.
Doa pagi akan diadakan pada pukul 5.30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptisan selam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk info pendaftaran dan jadwal SOM, dapat menghubungi Saudari Lia. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 15 April 2022 pada jam 10 pagi. Ibadah hanya dilakukan satu kali. Diharapkan Bapak dan Ibu dapat menghadiri ibadah tersebut. Doa puasa raya dimulai pada tanggal 3 April sampai dengan 3 Mei 2022. Ibadah dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 6 sore di Gereja Betani Lampung. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Adakah yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini di Gereja Betani Lampung? Ada yang baru pertama kali hadir? Haleluya, kita mau berdoa terus biar ada jiwa-jiwa yang baru boleh hadir bergabung bersama kita, amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan sorak-sorai luar biasa buat Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Diberkatilah keluarga, anak, menantu, cucumu. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masuk. Dan engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah, maka semua janji ini menjadi bagianmu. Kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya mendorong saudara untuk saudara mengikuti puasa. Karena ini adalah momentum yang terbaik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.